Kali ini saya akan menjelajahi keindahan yang tersembunyi di balik sejarah dan alam yang memesona, Pulau Tidore. Dari birunya Laut Maluku hingga jejak kejayaan Kesultanan Tidore. Perjalanan ini akan penuh dengan cerita menarik dan pemandangan menakjubkan yang sayang untuk dilewatkan. Inilah cerita perjalanan saya di Tidore. Pada video sebelumnya, saya telah membagikan kisah perjalanan di Pulau Ternate. Kini saatnya menyelami cerita lain dari sang tetangga penuh sejarah, Pulau Tidore. Perjalanan kali ini dimulai dari pelabuhan Bastiong Ternate, tempat di mana petualangan baru dimulai. Saya menaiki kelotok sederhana yang tak hanya mengangkut penumpang tetapi juga sepeda motor, dengan tiket hanya Rp20.000. Menyeberangi Laut Biru selama 30 menit memberi saya waktu untuk merenungi betapa setiap ombak membawa kisah perjalanan orang-orang yang melintasi di antara pulau-pulau ini sejak ratusan tahun lalu. Setibanya di Tidore, destinasi pertama adalah Pantai Tugulufa. Suasana hangat menyambut saya, ramainya warga lokal yang menikmati hari Minggu, tawa anak-anak, dan aroma jajanan kaki lima. Pantai ini yang berubah menjadi kawasan Car Free Day menjadi ruang sosial di mana tradisi bertemu modernitas. Walaupun acara sudah usai saat saya tiba, namun semangat kebersamaan masih terasa di setiap langkahnya. Kemudian saya mendaki ke masa lalu di Benteng Tahula. Benteng Tahula. Gampang nyebutnya Tahula nih. Tunda lah. Ditutup. Kunci. Itu ada tangga nih, mau naik lah. Didirikan Portugis pada abad ke-16, benteng ini bagaikan saksi bisu dari perdagangan rempah-rempah yang mengguncang dunia. Benteng ini merupakan bagian dari strategi kolonial untuk mengendalikan perdagangan di wilayah tersebut. Lokasinya yang strategis menghadap ke pelabuhan memberikan keuntungan dalam melindungi kepentingan kolonial Portugis dan mengawasi aktivitas perdagangan di sekitar pulau. Anak tangga yang tinggi bukan hanya tantangan fisik, tetapi juga perjalanan simbolis menembus sejarah. Dari puncaknya, panorama pelabuhan Tidore dan Laut Maluku membentang luas, seakan mengingatkan saya akan strategi kolonial yang pernah bersemayam di sini. Selanjutnya, saya mengunjungi Benteng Tore. Berbeda dengan Benteng Tahula yang berdiri di tepi laut, Benteng Tore menawarkan pemandangan megah Gunung Marijang atau Kimatugu. Menaiki tangga lagi, saya merasakan setiap langkah membawa saya lebih dekat ke masa lalu yang kompleks. Sisa-sisa kejayaan dan perjuangan berdiri kokoh di balik tembok batu ini, mengingatkan bahwa kekuasaan pernah berganti dari Portugis ke Spanyol hingga Belanda. Lalu saya menuju ke Daton Kesultanan Tidore, pusat dari kejayaan Kesultanan Islam di Maluku Utara.
Berjalan di dalam kompleks ini, saya tak bisa menahan rasa kagum pada arsitektur yang menjadi saksi kemegahan Tidore. Kedaton bukan hanya sebuah bangunan, ia adalah jantung budaya dan tradisi yang masih berdetak hingga kini. Melihat artefak-artefak berharga, saya membayangkan kehidupan istana yang penuh strategi dan diplomasi. Sebelum perjalanan berakhir, saya singgah di Monumen Tanjung Mahfudzabe, tempat bersejarah yang menjadi saksi pengibaran pertama bendera merah putih di Indonesia Timur. Berdiri di sini, saya merasakan getaran semangat para pejuang yang mengibarkan bendera dengan penuh keberanian. Monumen ini bukan hanya simbol, ia adalah pengingat bahwa kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah sebuah dari perjuangan panjang. Perjalanan ini ditutup dengan rasa syukur yang mendalam. Tempat-tempat bersejarah di Ternate dan Tidore bukan hanya destinasi wisata, tetapi perjalanan hidup yang mengajarkan tentang perjuangan, identitas, dan cinta tanah air. Selanjutnya, petualangan saya berlanjut menuju Ambon, 2 hari berlayar menuju cerita baru di ibu kota Maluku.